Halo semua, my name is Maha. Balik lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang rahasia takdirmu dalam waktu dekat. Jadi ini sebenarnya apa yang akan terjadi di dalam waktu dekat yang memang harus kamu tahu ya gitu. So aku bakalan lihat ini secara fun reading untuk memboost energi positif dan untuk memberikan energi healing. Dan ini adalah timeless reading, mau kapanpun kamu nonton, teraplikasikannya saat kamu menonton. Kalau nanti aku ngomongin soal zodiak, cek Sun, Rising, Venus, and Vedic Rising. Bila mana tidak ada zodiak yang aku sebutkan, bukan berarti itu bukan untuk kamu gitu. Jadi kalau misalnya aku menyebutkan zodiak itu artinya energi yang kebaca saat itu seperti apa. Jadinya siapapun yang klik video ini, aku percaya tidak ada yang kebetulan, jadi pasti ada pesannya untuk kamu. So aku bakalan cek dulu energi kamu ya. Aku bakalan lihat energi kamu sekarang. Banyak yang mengobservasi keadaan saat ini. Memang kalau yang aku lihat sebenarnya gini ya, kalau secara sejujurnya banyak miss opportunity atau peluang-peluang yang kamu hilang lah dalam genggaman gitu. Sebenarnya gini, itu jatuhnya sebenarnya bukan mistake, bukan kesalahan, karena itu yang akan ngebentuk kamu secara utuh gitu. Cuman dari energi The Four of Cups sudah harus mulai memenuhi apa yang kamu butuhkan, bukan hanya apa yang kamu pikir atau yang ego kamu arahin. Dari energi The Four of Cups sendiri ini nunjukin kalau misalnya ada momen-momen dimana kamu kewalahan sama emotion sendiri, sama perasaan sendiri, jadi tidak berpikir dengan jernih gitu. Jadi tenangkan hati, tenangkan diri agar kamu mampu untuk menjernihkan pikiran kamu sendiri. Dan dari energi The Four of Cups ini titik jenuh gitu dalam kehidupan. Kamu ngerasain titik jenuh yang akhirnya saat titik jenuh dan tidak tahu kedepannya harus ngapain, harus kejar apa, akhirnya ada sesuatu yang mengejar kamu dari masa lalu. Ini yang mengejar dari masa lalu, ini bisa saja ngomongin soal ketakutan, trauma, memori buruk di masa lalu gitu yang aku lihat. Di sini ada energi Pisces, Scorpio, Cancer, Taurus, Virgo, Capricorn, dan Libra, Gemini, Aquarius. Balik lagi, cek Sun, Rising, Venus, and Vedic Rising dan energi zodiak tersebut yang disebutkan. Tapi tidak dipungkiri, di sini juga ada yang punya kecemasan soal apa yang akan terjadi masa depan. Tapi nggak banyak, kebanyakan memang yang akhirnya muncul adalah ketakutan di masa lalu gitu. Nah ini kayak memori buruk yang terulang kembali dan bikin kamu cemas lah gitu. Cuman di sini sebenarnya dari energi luar memberikan kamu banyak blessing gitu. Kamu mau menghitung blessing itu atau menikmati blessing itu dan mensyukuri itu, atau kamu mengabaikan blessing dan fokus sama yang negatif, itu terserah kamu, di tangan kamu sendiri. Karena saat manusia terfokus sama hal-hal yang negatif, pasti akan dirasa dan akan yang dapat dan datangnya banyak adalah hal yang negatif. Tapi kalau manusia itu pengen ngelihat atau banyak mensyukuri hal-hal yang memang secara sepele atau receh lah, itu blessing, walaupun blessingnya itu sekecil mungkin, disyukuri, malah yang datang itu akan lebih banyak lagi hal positifnya gitu. Nah dari energi The Nine of Pentacles ini kebanyakan yang nonton energinya sendiri, walaupun kamu ada dalam satu relationship tapi tetap merasa sendiri di sini, kayak ada berjuang sendiri rasanya. Tapi kebanyakan memang ini untuk kalian yang single, enjoying your time. Semakin kamu enjoying your life, semakin kamu enjoying yourself, kamu akan semakin menarik cinta yang memang kamu berhak untuk dapetin itu gitu. So aku bakalan move on ke energi kamu ke depan ya. Energi kamu ke depan sana gimana? What will happen to the people who watch this video? There's a 4 card yang keluar di sini. Oke. Energi kamu di future. Di sini kalau yang aku lihat sebenarnya banyak banget energi yang banyak punya konflik sama diri sendiri yang akhirnya berhadapan sama ketakutan itu sendiri gitu. Jadi termanifestasi ketakutan tersebut. Dari Five of Wands itu keadaan dimana ada perubahan dalam kehidupan, tapi ada satu sisi yang menolak
Ibaratkan gini, satu sisi diri kamu pengen ngelakuin gebrakan dan perubahan, dan pintu untuk melakukan perubahan udah terbuka gitu. Tinggal jalan aja, tinggal ngelangkah. Satu kaki udah ngelangkah, satu kaki lagi di belakang masih gitu. Istilahnya ada satu sisi di dalam diri kamu pun masih kayak agak nolak untuk ngelakuin sebuah perubahan. Karena aku nggak mau untuk melepaskan kenyamanan ini gitu. Jadi ada konflik dalam batin sendiri. Nah, akhirnya kamu nge-distract diri kamu sendiri sama pekerjaan, sama hal-hal yang memang penting lah istilahnya. Dari energi The Eight of Pentacles ini kayak work hard. Sometimes work hard bakalan jadi overwork gitu. Overwork itu bisa lama-lama jadinya bikin mentalnya tidak sehat ya. Karena yang namanya manusia itu punya limit gitu. Kamu memforsir limit kamu sendiri, akhirnya sampai mentok, dan akhirnya mau gimana lagi, jatuh pasti nantinya. Jatuhnya tuh seperti yang tadi aku bilang, kesehatan mentalnya, kelelahan yang luar biasa gitu. Jadi even though kamu sleeping, walaupun kamu tidur nih istirahat, tapi pikirannya udah kemana-mana terus, yang akhirnya kelelahannya tambah. Nah, saran di sini adalah gini, berdamai sama diri sendiri, belajar untuk tahu kalau kamu bisa segalanya lah gitu. Dunia ini ada di tangan kamu mau apa, belajar untuk nikmatin dulu hasil yang kamu punya. Kamu usaha kemarin, istilahnya kamu kerja, kamu dapat gaji, kamu tabung doang gitu tanpa kamu nikmatin lah gitu. Nah, dari energi Ace of Swords baru nanti kamu akan ngerasain kemenangannya. Kalau energi ke depan sana ada Ace of Swords, ini menandakan kalau misalnya apa yang kamu kalkulasikan, apa yang kamu pikirkan itu akan terjadi. Jadi pikirkan hal-hal yang positif gitu. Dan di sini banyak pintu yang akan terbuka. Dari The World sendiri, ini untuk kalian yang mau ngelakuin perpindahan, atau mau pindah kerja, pindah tempat tinggal, atau bahkan exploring dunia lah. Di sini ada kesempatannya ke depan. So, aku bakalan lihat ke apa yang akan terjadi ya. Ini adalah rahasia takdirmu. So sorry. Ada adjustment are required. Nanti ada momen dimana harus adaptasi. Jadi memang harus mampu untuk bisa fleksibel. A personal issues reach resolution. Nanti ada isu-isu personal atau ada sesuatu masalah pribadi lah gitu. Ini akan ada solusinya, akan diselesaikan. Di sini ada it's time to release negativity. Ini pesannya adalah untuk ngerilis atau melepaskan hal-hal negatif. So, aku bakalan lihat apa yang akan terjadi. Rahasia takdirmu. Ada The King of Cups. Ini masalah hati, masalah emotion. Dimana untuk kalian yang maskulin, kalau yang aku lihat, kamu mampu untuk controlling, atau kamu mampu untuk bisa memprioritaskan mana yang memang harus kamu rasakan, mana yang bukan istilahnya. Nah, tetapi kalau yang aku lihat di sini kebanyakan tentang percintaan ya. Dimana ini banyak banget yang akan ngerasa dilindungi, akan banyak banget yang merasa diprioritaskan. Dari energi The King of Cups kayak you will feel very protected. Jadi kalau rahasia takdirmu adalah kamu akan merasa diproteksi banget lah gitu. Cuman yang aku lihat di sini dari The King of Cups sendiri ada sebuah keunikan diri kamu yang cuma bisa dilihat sama satu orang ini nih gitu. Dan dia akan sangat menghargai kamu lah gitu. Cuman di sini kamu pun harus mampu untuk ngejaga diri gitu. Syaratnya gitu. Istilahnya ibaratnya gini lah, ada orang yang pengen banget ngejagain diri kamu gitu, kamu nggak mungkin dong nge-sia-siain momen kamu sendiri gitu. Ibaratkan seperti itu. Contoh kayak istilahnya kayak orang tua lah gitu. Orang tua udah ngerawat kamu, udah ngedidik kamu, tidak membiarkan kamu hidup dengan susah gitu. Ya masa diri kamu mau menempatkan diri kamu di kesusahan, kan nggak mungkin ya kan gitu. Sama kayak keadaan percintaan pun seperti itu. Hargain diri kamu,
cintai diri kamu dulu gitu, kayak memprioritaskan diri sendiri, karena nanti ada sosok orang yang menghargai kamu sama seperti kamu menghargai diri kamu sendiri gitu. Di sini energi The Man of Swords. Ini ada sebuah pergerakan, kalau aku lihat sebenarnya pergerakan yang bentuknya seperti perubahan, emang datangnya cepat. Cuman kalau ngomongin soal The Nine of Swords itu, apapun yang kamu lakukan, kamu akan selalu diarahkan ke sesuatu yang positif gitu. Jadi proteksi yang tadi aku bilang, proteksi dari semesta pun cukup kuat untuk apapun yang kamu lakukan, asal niatnya juga tulus gitu, niatnya juga baik. So aku bakalan lihat lagi dari sini rahasia takdirmu. Ada The Queen of Cups. Ya, ini ngomongin soal pasangan. Kamu akan menemukan pasangan sejati lah istilahnya gitu. Cuman kalau dari The King of Cups sama Queen of Cups, ini kartu yang benar-benar menunjukkan kalau kalian berdua, kamu dan dia, siapapun yang akan kamu temui nantinya, itu dipersatukan bukan karena kesusahan, bukan karena energi negatif, karena memang dari niatnya juga semuanya positif gitu. Dia ingin melindungi kamu, kamu ingin memberikan cinta gitu, dan itu secara harmonis atau secara natural itu akan tumbuh. Cuman di sini kamu akan ketemu sama sosok orang yang meratukan atau merajakan diri kamu gitu. Kamu akan di-treat seperti itu. Nah, di sini dari energi The Queen of Cups sendiri, syaratnya adalah kamu harus controlling your emotion dulu. Kamu harus mampu untuk mengontrol emosi kamu sendiri dulu, mengontrol perasaan kamu sendiri dulu. Karena di sini yang harusnya bisa ngarahin kamu harus ngerasain apa, atau misalnya istilahnya di dalam perasaan kamu sendirilah, itu bagaikan rumah gitu ibaratkan. Nah, rumah ini yang harus mampu menjadi tuan rumah kan diri kamu sendiri. Kamu harus tahu ruangan-ruangannya seperti apa, yang harus dibersihin yang mana gitu. Jadi ibaratkan kamu harus jadi sosok orang yang bisa controlling itu dulu. Kalau misalnya ada ruangan-ruangan yang membekas dari masa lalu, yang istilahnya kotor lah gitu, kamu harus mampu bersihin dulu gitu. Makanya kenapa ada orang yang sangat akan mencintai diri kamu, asal kamu mampu untuk mencintai diri kamu juga gitu istilahnya. Jadi jangan menyia-nyiakan diri kamu untuk seseorang yang ngelakuin bare minimum aja tuh nggak ada gitu, oke? Nah, di sini takdir dari semesta yang aku lihat itu adalah kayak pasangan yang aku lihat dari vision aku. Ini pasangan yang memang saling bisa memenuhi satu sama lain apa yang dibutuhkan gitu. Jadi happinessnya tuh bukan karena sesuatu yang bentuknya kayak materi, kayak fisik gitu, hal-hal yang duniawi lah gitu. Ini koneksinya benar-benar datangnya tuh dari alam bawah sadar dan hati gitu. Nah, aku bakalan lihat lagi dari tarot decknya. Ini adalah rahasia takdirmu. Dan kamu pun akan dengan sangat mudah ya. Jadi saat kamu mampu untuk memprioritaskan diri sendiri, istilahnya kayak bener-bener loving yourself lah gitu. Nah, di sini kamu pun akan dengan mudah untuk tahu cara handling orang itu seperti apa, cara untuk menghadapi orang itu seperti apa. Itu datang benar-benar secara natural gitu. Kayak kamu tahu bakalan harus ngapain lah gitu, jadi nggak bingung-bingung lagi. So aku bakalan lihat di sini ada The Seven of Coins. Ini juga ngomongin soal karir dan pekerjaan, tapi kalau aku lihat ini bagaikan anak panah ke atas gitu. Jadi meluncur dengan pesat. Asal di sini dari Seven of Coins itu kan ada timing ya gitu. Kita tuh hidup tuh ada timing, ada masanya gitu. Jadi ada momen masanya orang untuk berdiam diri dan mikir, ada masanya untuk bergerak gitu. Nah, ini disarankan untuk sabar, untuk melihat hasil dari jerih payah kamu kemarin. Kamu udah kerja nih gitu. Ini waktunya kamu untuk nikmatin hasilnya. Jadi nanti kelihatan achievement seperti apa. Dan di sini gini, yang bikin kamu down di kehidupan, yang bikin nahan
rezeki, yang ngeblok rezeki, yang ngeblok cinta, atau bahkan yang menutup energi-energi lah gitu, itu adalah tanggung jawab berlebih gitu. Jadi harus mampu untuk berkaca nih sekarang, ngelihat diri kamu, mana tanggung jawab yang harus kamu tanggalkan. Udah nih, ini bukan tanggung jawab aku nih gitu. Mana harus tanggung jawab yang memang kamu fokusin gitu. Jadi karena yang ngebuat kita down, kadang-kadang kita memikul segala sesuatu yang bukan harusnya kita pikul gitu. So aku bakalan lihat lagi ini what will happen dari oracle cardnya. Ada the potential. Sebenarnya kamu punya potensi yang cukup besar di dalam diri. Cuman ini kadang-kadang manusia butuh pengakuan, tapi sebenarnya yang harus dilakukan adalah punya confidence gitu. Jadi sebenarnya kamu tidak butuh pengakuan dari orang lain. Walaupun itu kadang-kadang juga enak ya, kita dipuji lah istilahnya. Tapi yang harus kamu punya adalah yang pertama itu confidence dulu, rasa percaya diri. Dan ini action. Dari setiap tindakan pasti ada hasilnya. Ada action dari yang kita lakukan pasti ada hasilnya. Cuman ini diminta untuk ngikutin arusnya seperti apa gitu. Contoh, ini arusnya lagi untuk istirahat, tapi kalau misalnya waktunya untuk bergerak. Di sini ada courage, keberanian. Ini keberanian akan menyelamatkan diri kamu, dan miracle. Ini ada keajaiban yang akan terjadi gitu. So aku bakalan lihat the outcome of the situation. Ada the Five of Pentacles. Yang tadi aku bilang, rasa percaya diri itu harus dipupuk ya. Jadi jangan sampai misalnya insecurity kamu yang menghalangi diri kamu sendiri. The Star, nanti ada sebuah inspirasi yang akan bisa ngebangkitin diri kamu dari keterpurukan. Dari The Star itu bagaikan juga kayak ada doa yang akan terwujud. Di sini ada The Magician, kamu pun mampu untuk memanifestasikan apa yang kamu pengen dalam kehidupan. Di sini juga ada keberuntungan saat manifestasi dan dibarengin sama achievement. Dan di sini gini, ada satu saran. Fokuskan untuk creating sesuatu. Fokuskan dan niatkan diri kamu untuk ngebuat sesuatu di dalam kehidupan. Sembari kamu manifestasi, sembari kamu untuk memvisualisasikan dan merasa apa yang harus kamu rasakan dan pengen kamu rasakan. Percaya kalau kamu memang punya keberuntungan untuk itu, dan tempatkan diri kamu di sekeliling atau di orang-orang di dalam lingkungan yang sangat positif. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut, bisa book post reading. Linknya ada di bawah, nomornya di bawah. Kalau kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share in the next reading. Bye!